Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada minggu ini kita akan merenungkan tema memahami, mengalami, dan melakukan. Melalui tema ini, kita diajak untuk menghayati bahwa pengetahuan, pengalaman dan tindakan pelayanan adalah 3 pilar yang secara utuh menopang hidup beriman sehari-hari. Rasul Paulus mengingatkan kita agar tubuh dan hidup kita adalah untuk Tuhan, serta terikat kepadanya, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 13b dan 17 yang berbunyi demikian. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh
rasa perhentiannya. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iringkah hendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Jemaat dipersilakan menaikkan doa terlebih dahulu. Tuhan, ampuni kami yang kurang memahami firman-Mu. Namun kami merasa lebih tahu dan merasa benar di hadapan sesama kami. Ampuni kami yang tidak mengakui kelemahan dan keterbatasan kami di hadapan sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu mengalami kasih dan kebenaran-Mu untuk kami menyatakan kepada sesama kami. Inilah doa pengakuan dosa kami dan permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan jaman, sucikan dan jadikanku benar. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni Kau curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah Kau tetap di hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan NKB 15, Hidup yang Penuh Berbeban.
Silakan duduk kembali. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa di sorga, pada hari ini kami boleh bersama datang dalam ibadah. Kami bersyukur atas semua pemeliharaan Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu. Kami merindukan pemeliharaan kerohanian kami melalui firman Tuhan, melalui ibadah ini. Tuhan yang akan menolong, dan mari Tuhan masukilah hati kami, dan Tuhan yang akan pimpin setiap anak-anak-Mu ini untuk mendengarkan sabda-Mu dengan hikmat Tuhan, dengan menyadari kasih Tuhan bahwa hidup kami semua, beban kehidupan kami telah Tuhan angkat di Kalvari. Kami boleh bersama dengan penuh antusias mendengarkan Engkau yang mengasihi kami. Kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan di dalam menyampaikan sabda Tuhan. Tuhan yang akan memampukannya, Tuhan yang akan mengurapinya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga 51. Injil Yohanes 1 ayat 43 hingga 51 demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah memahami, mengalami, melakukan. Tema ini menolong kita untuk kita mencoba kembali berefleksi tentang kehidupan kita selama ini sebagai pengikut Kristus. Bahwasanya orang yang ikut Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang mengalami proses
memahami, lalu mengalami, dan kemudian melakukan. 3 kata ini adalah satu paket. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang dimaksud satu paket apa itu? Yaitu satu paket sebagai pilar penopang hidup beriman. Pilar-pilar ini penting, saudara-saudara. Dan seolah di situ ada 3 pilar. Bagaimana saudara dan saya diharapkan merenungkan kembali, apakah kita memang dengan pengetahuan, apakah kita juga dengan pengalaman hidup, apakah juga setelah mengalami itu ada tindakan dalam pelayanan. Ini saudara harus dihidupkan. Inilah penopang 3 hal ini. Pilar-pilar ini perlu ada untuk menopang kehidupan beriman kita. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh karena itu sebenarnya gereja itu adalah selalu harus merefleksikan kembali bagaimana tentang dirinya, pengetahuannya, pengalaman imannya, tindakan pelayanannya. Itu semua adalah sebagai respon anugerah Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia ini. Mari sebagai gereja kita persekutuan itu menggali firman Tuhan. Kita belajar di sana, mendalaminya, mengerti sebenarnya supaya kita berefleksi kembali bagaimana respon anugerah Tuhan Yesus, respon kita kepada anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, saudara, ada Santo Dionysius, saudara, dari Areopagus. Kita perlu membandingkan ini 3 tahap spiritualitas yang dia sampaikan di dalam pengalaman hidup seseorang hingga sampai dia itu menyatu dengan hidup Kristus dan karya Kristus. Yang pertama, spiritualitas itu adalah biasanya orang itu mulai dari keterpusatan pada diri sendiri, Bapak Ibu. Yohanes 5 itu mengingatkan kita, Yesus pernah berkata, engkau menyelidiki kitab, tetapi engkau tidak mau datang kepadaku. Banyak orang hanya menyelidiki kitab dan itu hanya untuk diri sendiri. Oh, saya pokoknya sudah belajar. Saya bahkan mungkin khatam membaca semua ayat. Pusatnya diri sendiri. Spiritualitas kadang-kadang itu masih sebagai spiritualitas diri sendiri. Artinya orang yang suka pamer bahwa dia itu hafal ayat barangkali. Nah, saudara, kemudian tentu saja spiritualitas yang kedua ini menjadi sesuatu yang penting. Ketika dia di situ membaca, oke, kita hafal Alkitab boleh, tidak salah, saudara-saudara. Tapi bahwa biarlah hati itu mulai dimurnikan. Hati mulai dimurnikan ini kita ingat dari Lukas 5. Ketika seorang di situ mengenal Yesus, dia di situ menyaksikan Yesus, maka kemudian mengatakan, Tuhan pergilah, jangan dekat-dekat aku ini orang berdosa. Spiritualitas yang kedua, saudara-saudara, ini penting sekali. Tahapannya jelas. Dia makin dimurnikan hatinya, merasa sebagai orang berdosa. Dan yang ketiga, seperti Rasul Paulus, dia menyatu dengan hidup dan karya Kristus. Dan dia mengatakan, hidup itu adalah Kristus. Dan mati itu adalah keuntungan. Saudara, inilah apa yang disampaikan oleh Santo Dionysius dari Areopagus. Sesuatu yang penting untuk kita ingat. Bagaimana nih kalau kita lihat 1, 2, 3. Kita dalam tahapan spiritualitas yang mana? Sudahkah ke yang kedua? Atau sudahkah kita ke yang ketiga? Kita orang yang hidup menyatu dengan Kristus. Dan kita mati pun itu dikatakan keuntungan karena segera masuk surga. Tidak perlu banyak penderitaan di dunia ini. Nah, saudaraku, mari kita bersama-sama akan belajar pada peristiwa kehidupan seorang Nathanael yang mengingatkan kita tentang proses itu, saudara. Seolah saudara dan saya diajak kembali untuk mengulang lagi, saudara, bagaimana dulu ketika saya dan saudara terproses oleh karena kehendak dan kasih Tuhan itu yang hadir dalam kehidupan kita melalui berbagai cara yang mungkin satu dengan yang lain berbeda. Kita mau belajar pada proses Nathanael. Prosesnya itu dimulai dengan undangan yang disampaikan oleh Filipus. Filipus ketika dijumpai oleh Yesus, dia mengajak Nathanael. Nathanael, aku mengenal dia, Yesus dari Nazaret.
Dia Mesias yang dikatakan itulah oleh Musa, oleh kitab para nabi. Mendengar hal itu, Nathanael ragu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ayat ini saudara menjadi ayat yang penting. Ketika kita baca ini ternyata itu keraguan yang menimbulkan ingin berlanjut. Ragu-ragu menjadi penting, bukan ragu-ragu negatif, enggak percaya, bukan ragu-ragu tidak percaya, tapi ragu-ragu ingin lebih jelas lagi. Apa yang didengar itu apakah memang bisa? Kiranya seperti itu juga saudara-saudara, karena itu refleksi kita bersama-sama. Mari kita ingat kembali bagaimana sih panggilan kepada kita. Sehingga pertanyaan selain apakah saya mendengar selama ini, ada undangan Tuhan ke dalam diri saya, maka kemudian dia melangkah ingin melihatnya sendiri. Kita bukan sekedar mendengar secara biasa. Inilah poin yang pertama saudara-saudara. Proses itu melalui mendengar. Dan kemudian timbul pertanyaan. Ingin lebih mengenal. Oleh karena itu hal yang kedua, ini proses yang kemudian ditindaklanjuti tadi. Karena ingin mengenal maka kemudian ketika dikatakan datang dan lihatlah. Mari dan lihatlah kata Filipus. Maka kemudian langkah selanjutnya ayat 47 ini. Maka dia datang ke Yesus. Mari kita bersama berefleksi kembali. Untuk kita melihat proses apa sih yang terjadi pada kita. Ingatlah proses panggilan kepada kita, kepada saya, kepada saudara. Mari kita bertanya bagaimana saya ketika saya diundang Tuhan untuk mengenal Dia dan percaya menjadi pengikutnya. Apakah saya telah melihatnya sendiri? Melihat tentu berbeda di sini bukan artinya saya melihat dengan sosoknya itu hadir Yesus di tengah-tengah hidup saya. Tetapi saya melihat dengan mata iman. Dan kemudian kita berjumpa dengan Dia dan kemudian menjadi jelas. Bahwa dikatakan bukan hanya mendengar saja tetapi saya sungguh-sungguh menyaksikan Yesus di dalam mata iman saya. Dan itu saya melihatnya, yang penting ini Bapak Ibu, saya melihatnya sendiri. Akhirnya kemudian ketika kita melangkah menjadi orang yang lebih melihatnya sendiri ini saudara-saudara, ini bukan karena saya dipaksa oleh keadaan. Ini bukan lahir dari sebuah peristiwa yang di situ saudara-saudara mungkin kita merasa ditundukkan atau tidak. Tetapi adalah karena saya menanggapi undangan dari mendengar itu untuk saya sendiri berjumpa dengan Yesus. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, bagian yang ketiga saudara-saudara, setelah kita berjumpa tentu saja bahwa kita tidak sekedar di situ melihat bahwa memang ada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kehidupan kita saudara. Tetapi ada proses selanjutnya, ini diharapkan kita mengalaminya. Mengalami seperti apa? Ada tahapan-tahapan yang disampaikan kepada kita dari ayat 47 ini dan kemudian ayat-ayat setelahnya. Di sana Yesus mengatakan ketika berjumpa dengan Nathanael yang datang kepada Yesus. Yesus mengatakan, lihat ini Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kagetlah Nathanael pada waktu itu. Karena itu kemudian saudara-saudara Nathanael itu bertanya, bagaimana engkau itu mengenal aku? Bagaimana engkau bisa mengenal aku? Nathanael di situ kaget. Mulai timbul ada kekaguman. Kok dia bisa tahu? Yesus mengatakan sebelum Filipus itu memanggil engkau, aku telah melihatmu di bawah pohon ara. Nathanael kaget lagi, iya. Saya itu, iya tadi. Tidak tahu waktunya saudara, tapi kira-kira iya ya. Saya belum berjumpa dengan Yesus, belum melihat Yesus. Yesus sudah melihat saya. Makin kagumlah. Makin takjublah Nathanael ini saudara-saudara. Dia di situ bukan hanya mendengar saudara-saudara. Mendengar itu kadang-kadang itu tidak segera menjadi jelas. Contohnya seperti bagaimana Samuel diundang Tuhan sampai 3 kali. Dia kaget. Bapak Eli, apakah Bapak Eli memanggil saya? Dia bangun dari tidur karena pada waktu itu dia dipanggil pada waktu tidur. Lalu dia tidur lagi.
Ketika diundangnya, Samuel, Samuel. Samuel bangun lagi. Belum menjadi jelas Bapak Ibu. Dia datang lagi kepada Imam Eli, Bapak Eli. Bapak Eli, apakah Bapak Eli panggil saya? Enggak, saya tidak undang kamu. Tidurlah lagi kemudian Samuel. Dan kemudian yang ketiga, baru di situ Bapak Eli mengatakan, itu bukan saya, tetapi itu berarti Tuhan sendiri memanggil kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Nathanael berjumpa dengan Yesus yang sangat dia kagumi. Yang dimana dia mengalami proses itu, saudara-saudara, tadinya merasa ragu-ragu, akhirnya dia berjumpa sendiri. Dan akhirnya tibalah sampai kepada di mana Nathanael mengatakan, Rabi, anak Allah, engkau Raja Israel. Disitulah pengakuan iman. Disitulah saudara pengenalan kepada siapa Yesus ini hadir di dalam hati seorang Nathanael, saudara-saudara. Itulah yang kiranya juga menjadi suatu proses kehidupan saudara dan saya. Bahwa Yesus itu juru selamat bukan kata orang. Tapi saya sendiri, saudara dan saya mengatakan, engkau juru selamatku. Dan kita bernyanyi tentang Yesus gembala yang baik. Atau di situ tentang gembala yang baik, kita tidak hanya sekedar bernyanyi dan itu kata orang, itu ciptaan orang. Itu lagu yang indah, tapi benar-benar bahwa dia gembala itu punya kasih, punya wibawa, punya pemeliharaan yang begitu mengagumkan atas saudara dan saya. Bila itu saudara-saudara kita alami sendiri. Dan pada saat ini juga akhirnya saudara-saudara kita perlu ingat bahwa tentu saja Nathanael menjadi murid Yesus. Dia meninggalkan segala sesuatu. Dan dia belajar untuk pikul salib. Dia belajar untuk mengikut bagaimana kehidupan sebagai murid melalui Yesus. Dan yang keempat ini artinya Nathanael dan murid-murid yang lain adalah orang-orang yang dididik untuk apa? Untuk belajar melakukan hidup sebagai murid-murid Yesus. Kita tahu bagaimana itu, ikutlah, meninggalkan segala sesuatu, ikut Yesus. Oh, dia pikul salib dan kemudian melakukan apa yang Yesus juga perbuat. Dan kita bisa belajar dari Paulus, saudara-saudara. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku yang terkasih, ini artinya hidup spiritual itu telah hadir dalam diri seorang Paulus. Dan ini kalau ada dalam kehidupan kita, saudara, tiga hal hidup spiritual yang perlu untuk kita wujudkan, saudara-saudara. Yang pertama, kita terkait dengan kepala kita, pengetahuan, pikir kita harus tahu memang. Lalu itu menyangkut soal apa? Wujudkan soal pengalaman hati, saudara. Pengalaman di mana kita berjumpa dengan Yesus dan sungguh-sungguh kita mengalami perubahan hati. Ini penting sekali. Dan hand itu tanda kita bergerak, kita melayani Tuhan. Kita melakukan sesuatu pelayanan yang nyata. Dan itulah yang sebenarnya tadi disampaikan kepada kita di dalam diri seorang Paulus yang mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Dia menyatu di sana. Dan mati adalah keuntungan. Dia melakukan banyak hal dengan dalam tangannya, dengan hidupnya. Untuk melayani Tuhan secara nyata. Wujudkan 3H ini Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Maka itu baru kemudian spiritualitas kita menjadi sehat, bertumbuh dalam iman. Saudara, oleh karena itu ilustrasi ini mengingatkan saudara dan saya. Seorang mengatakan, saya sudah lama ikut Yesus. Saya orang Kristen sudah lama. Saya rajin beribadah. Tetapi saya sungguh sebenarnya tidak bahagia hidup saya. Saya merasa bahwa hidup saya tidak berdampak. Saudara, mari kita lihat kalimat ini yang diucapkan oleh seseorang. Menjadi sebuah catatan di awal tahun 2021 ini. Jangan kita puas hanya kita sudah datang beribadah. Sudah kita ikut ibadah online. Di rumah kita masing-masing. 2 minggu yang akan datang ada perjamuan kudus. Jangan kita berhenti saudara dalam zona nyaman, udah ikut perjamuan kudus. Tetapi bagaimana kehidupan kita, apakah 3 hal itu saudara kita buat dalam kehidupan kita? Saya mengerti undangan,
Saya melihat Yesus, saya mengalami hati yang diubahkan, dan kita semuanya sudah turut melayani secara nyata. Nah saudaraku yang terkasih, oleh karena akhirnya kita mendapatkan 4 hal tadi. Inilah proses saudara dan saya yang harusnya kita alami, sebagaimana Nathanael mengalaminya, sebagaimana Paulus mengalaminya, Rasul Paulus. Inilah pilar penopang hidup iman kita. Mendengar panggilan Tuhan, datang dan melihat sendiri. Kita harus menyediakan hati, maksudnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendengar sungguh-sungguh apa kebenaran yang diajarkan kepada kita. Dan mari kita kiranya mengalami pemurnian hati. Saudara mulai merasakan kita orang berdosa yang begitu dicinta Tuhan. Dan mungkin barangkali merasakan kita bahwa kita harus merendahkan diri karena Tuhan, sebenarnya aku tidak pantas, jauh-jauhlah Engkau daripadaku. Tapi maksudnya inilah seorang yang sungguh-sungguh dimurnikan hatinya. Dan saya yakin orang-orang seperti itulah sebenarnya tampil dalam diri seorang Rasul Paulus maupun murid-murid Yesus. Khususnya Nathanael. Bahwa dia menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan pelayanan dengan karya yang nyata. Karena dia menyatu dengan Yesus. Dan mari saudara-saudara, di tahun baru ini saya mengajak tekad baru, hati yang baru. Mari kita seolah punya proyek apa? Bukan sekedar proyek itu pekerjaan kita, anak-anak kita, PR kita di rumah, cita-cita kita. Tetapi proyek itu adalah ketaatan. Barangkali itu salah satu contoh saja. Mungkin proyek untuk semakin melayani. Proyek untuk kita semakin di situ memuji hidup kita, memuliakan nama Tuhan. Proyek apa saudara-saudara? Mari kita tekad. Kita dengan hati yang baru, dengan tekad yang baru. Karena apa saudara? Karena saya memahami, saya mengalami anugerah Tuhan, maka saya melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh kita bersama. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama menyaksikan atau mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Shalom. Dengan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai 17 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu mendatang, tepatnya tanggal 31 Januari, kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Mari kita bersama menyiapkan hati kita. Perjamuan kudus akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga jemaat yang ada di rumah masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing atau sensura morum. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Mari kita renungkan, sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus? Sehingga kita semua mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya. Yakinkah kita bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Kristus sebagai kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Karena itu, sudahkah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala, memimpin kita dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah kita hidup dalam kasih dengan semua saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, berarti kita dipersatukan dengan kematian dan dalam kebangkitan Kristus. Ini berarti bahwa kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Kristus dan sesama. Karena itu, sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Untuk segala hal persiapan bagi keikutsertaan kita melalui perjamuan kudus yang dilakukan dengan online itu, saudara di rumah masing-masing, saudara bisa membacanya di dalam warta jemaat.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari yang akan datang. Kami sudah 10 bulanan, berarti kami belum mengikuti perjamuan kudus karena situasi. Tuhan yang akan menolong kami untuk semua bukan sekedar karena lama kami tidak perjamuan kudus, tapi sungguh-sungguh Tuhan bahwa kami seolah memiliki persiapan yang begitu panjang, dan kami boleh semakin menikmati perjamuan itu sebagai sebuah persekutuan yang begitu indah. Kami mengingat kembali tentang pengorbanan, tentang kasih, kerelaan untuk mati menderita bagi kami, dan juga bahwa Kristus bukan hanya mati tetapi bangkit bagi kami, hidup bagi kami, memberikan hidup baru untuk setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, kiranya seluruh persiapan di jemaat ini juga pelaksanaannya di dalam gereja ini semua akan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 11 hingga 17 Januari. Biarlah segala pengalaman, kehadiran dan penyertaan dan melalui berkat-berkat Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh semakin hidupnya memuliakan Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan, bagi sesama. Dan mereka Tuhan berkati di dalam setiap rencana ke depan. Berdoa juga ya Tuhan bagi yang lemah, yang sakit, yang berduka cita. Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan menghiburkan mereka. Berdoa ya Tuhan untuk situasi saat ini di mana juga pemerintah telah melakukan semua hal yang terbaik. Tuhan yang akan menolong untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan melalui PSBB Jawa Bali yang juga hari ini masih terus berlangsung dengan rencana sampai tanggal 25 nanti. Tuhan kiranya semua boleh berjalan dengan efektif. Kami semua juga berdoa ya Tuhan untuk perjuangan di dalam menolong mereka yang sakit, terutama tenaga para medis dan juga para dokter. Tuhan yang akan menyertai, menguatkan, memberikan kesehatan dan melindungi mereka di tengah kelelahan, karena rumah sakit yang penuh dengan pasien penderita COVID. Tuhan akan menolong mereka juga di tengah kelelahan. Tuhan berikan energi dan kekuatan yang cukup. Berdoa untuk setiap rencana vaksinasi dan segala rencana yang sudah dan akan dimulai pada bulan Januari ini rencananya. Kiranya juga semua boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Tuhan yang akan mengambilkan berkat melalui vaksin yang sungguh-sungguh dapat efektif memberikan kekuatan kesehatan untuk menangkal virus COVID-19 bagi masyarakat khususnya negeri Indonesia ini. Kami serahkan ya Bapa setiap keluarga, setiap pribadi dalam setiap pekerjaan. Berdoa untuk anak-anak yang mengharapkan untuk bisa sekolah temu muka, tapi ternyata masih harus berjalan dengan online lagi. Berikan semangat, sukacita untuk belajar dengan baik. Tuhan menyertai pelayanan jemaat ini juga. Tuhan akan pimpin kami untuk kami tetap boleh terus bertumbuh dalam iman, karena kami mengalami Kristus dan kami semakin boleh mewujud nyatakan spiritualitas untuk menyatu dengan Kristus dan menyatu dengan karya Kristus bagi dunia ini untuk semakin mengenal-Mu dan gereja menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara,
demi kemurahan Allah aku menaaskan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan NKB 135, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Mari kita bangkit berdiri. Bapa yang ada di dalam sorga, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, agar supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih menggeram. Tolong mereka yang dalam gelap,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.